Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi, jadi gue akan sharing. Kalau gue zaman dulu, waktu awal-awal mulai di kripto tahun 2016, 2017, itu siklus pertama gue beli banyak banget koinnya. Karena gue waktu itu ngeliat, oh yang pertama ini waktu itu dulu sempat Stellar Lumens, itu paling tinggi waktu itu. Gue ngeliat, oh ini udah lumayan tinggi nih naiknya, gue mau ngeliat yang 10-20 ke bawah yang mungkin masih murah yang bisa naiknya seperti itu. Akhirnya gue beli tuh macem-macem semuanya, koin yang udah nggak pernah ada sekarang namanya kedengeran ya. Jadi kalau gue nggak pernah ngelakuin hal itu dan gue cuma beli yang pasti-pasti aja, contohnya mungkin Bitcoin dan Ethereum, portofolio gue mungkin berkembangnya jauh lebih pesat dibanding gue coba waktu itu sebar-sebar. Karena waktu itu gue punya mindset gini, kalau Bitcoin tuh harganya udah mahal. Padahal yang gue salah adalah itu bisa dibeli fractional kan, lu bisa beli 0,00 sekian Bitcoin. Tapi waktu itu menurut gue 1 Bitcoin mahal, gue mau cari koin lain yang masih $1, $2, ntar naik harganya seperti Bitcoin. Tapi ya itu kesalahan dalam logika berpikir karena gue waktu itu juga masih pemula. Kalian akan lebih pusing karena gini, kalau kalian ngikutin misalnya 5 koin, 6 koin, 7 koin, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kripto itu kan 24 jam ya, ini kita seperti di dimensi waktu yang berbeda dengan orang yang misalnya main saham gitu. Karena main saham dia jam 9 bangun, market buka itu masih oke. Dan dia bisa tutup ntar jam 4 dia udah santai-santai ya karena ada istirahatnya, makan siang juga. Kripto itu nggak ada, kripto itu 24 jam. Jadi berita yang kalian ikutin, kita mesti ngikutin jam di luar negeri gitu, candle close-nya pagi, hari ini ntar keluar lagi FTX itu kira-kira punya Solana berapa, Solana turun. Jadi kalau kalian punya 10 koin atau bahkan 5 deh, nggak usah 10, kalau kalian punya 5 koin, lu harus ngikutin 5-5-nya. Itu pekerjaan yang sangat amat berat. Ini gue kasih contoh ya, ini sekarang gue di kantor gue, di family office gue, ini portofolio yang kita pegang. Nah ini kalian bisa lihat portofolio gue itu bahkan nggak nyampe 10 gitu, liquid asset digital gue. Kenapa? Nggak bisa ngikutin. Jadi apalagi kalian yang nggak punya tim, belum berpengalaman di kripto, saran gue 1 atau 2 udah cukup. Nggak perlu 10, nggak perlu 15, nggak perlu 20 ya. Itu akan bikin aset kalian semakin merugi justru. Karena kalian nggak akan bisa ngikutin apa yang terjadi di marketnya. Perkembangan developernya seperti apa, ya, project akan mau dibawa kemana, komunitasnya seperti apa, beritanya seperti apa. Karena gue bilang sendiri, gue pun yang full time jobnya di kripto itu nggak nyampe 10 ya portofolionya. Jadi kalian bisa bayangin, jam 4 pagi itu kebangun untuk ngeliat candle ke bawah merah seperti itu.